Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Bab 586 sampai 590. Melampaui bintang-bintang. Kapal dewa bertanduk berangkat dengan cepat. Tentu saja, Lindong dan kelompoknya ada di dalam. Untuk menghindari masalah, Lindong tidak memberitahu Lei Changqing tentang menyelamatkan putri ke-19 Xiaomu sebelum pergi. Lei Changqing berdiri dalam kehampaan, memandangi ketuhanan bertanduk yang perlahan-lahan menghilang dengan ekspresi jelek. Dia tidak pernah membayangkan akan ada orang di galaksi yang berani menentang perintah kaisar secara terbuka dan mengabaikan perintah kaisar. Ini tidak menganggap serius kaisar. Terlepas dari identitas Lindong, dia dan keluarga di belakangnya sudah meninggal. Ketika kaisar menyelidikinya di masa depan, tidak ada yang bisa melindunginya. Lei Changqing sudah mengatakan semua yang perlu dia katakan. Dia juga ingin mempertahankan Lindong di sini untuk meningkatkan harapannya untuk bertahan hidup, tapi Lindong tidak mendengarkannya sama sekali dan memaksanya pergi. Dia bahkan menunjukkan sedikit niat membunuh, yang membuatnya menggigil. Dia bahkan tidak berani menghentikannya. Dia hanya bisa melihat Lindong pergi tanpa pilihan apapun. Tuan Lei Xing, Lindong ini sebenarnya berani melanggar perintah kaisar dan mengabaikan kaisar. Anda tidak akan membiarkan dia pergi tanpa cedera, kan? Di manakah keagungan kekaisaran di masa depan? Di manakah keagungan kekaisaran? Menjadi kaisar. Paman Fu ada di sini. Katanya ke samping. Kamu tidak perlu memprovokasi saya di sini. Lei tahu apa yang harus dilakukan. Kata Lei Changqing menekan amarah di dalam hatinya. Itu bagus. Kamu pasti merasakan niat membunuh Lindong sekarang, kan? Lei Changqing bertanya. Tentu saja aku merasakannya. Jawab Fubo. Bagaimana? Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Tidak, tidak. Bahkan kamu, penguasa alam semesta tahap akhir, tidak yakin bisa mengalahkanmu. Jadi Lindong setidaknya harus memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, penguasa alam semesta tahap akhir. Lebih dari itu, orang tua itu berpikir bahwa Lindong ini setidaknya sama kuatnya dengan penguasa alam semesta. Apa? Lindong, bajingan itu. Berperang melawan sisa-sisa dinasti surgawi, jadi dia pergi seperti ini. Jika putri ke-19 dalam bahaya, dia akan disalahkan bahkan jika dia mati, dan kaisar pasti akan menghancurkan 9 sukunya situasinya dengan cepat. Lei Changqing berteriak dengan marah. Orang kuat di puncak tingkat penguasa alam semesta pergi begitu saja. Jika Lindong menambahkan kekuatan seluruh bintang Changbang, dia mungkin tidak akan mampu menahan sisa-sisa kerajaan surgawi selama beberapa hari. Begitu ayahnya tiba, semua masalah terpecahkan. Tapi Lindong benar-benar pergi, bukankah ini akan membuat mereka mati? Lei Changqing merasa harus melaporkan situasi tersebut kepada ayahnya Raimon sesegera mungkin. Dia berbalik dengan cepat dan pergi. Fubo masih melihat ke arah mana kapal bertanduk itu berangkat. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Lei Changqing. Saat itu juga, dia jelas melihat Lindong meliriknya dengan niat membunuh. Hanya satu tampilan ini, itu membuat Fubo merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Itu bisa membuatnya merasa seperti ini pada tahap akhir tingkat penguasa alam semesta. Bagaimana puncak tingkat penguasa alam semesta bisa melakukan ini? Dia jelas merupakan ahli tingkat master domain alam semesta setengah langkah. Tapi itu tidak masalah. Selama Lei Changqing melaporkan situasi sebenarnya kepada ayahnya Raimon. Terlepas dari apakah Lindong adalah penguasa domain semesta setengah langkah atau penguasa domain semesta sejati, atau seberapa besar kekuatan di belakangnya, jika dia secara terbuka tidak mematuhi perintah kaisar, dia akan dihukum oleh 9 suku. Di galaksi Bima Sakti, ini merupakan masalah yang tidak dapat dipecahkan.
Lindong menggulingkan Lou Sanxiao dan menghancurkan harapan Paman Fu selama bertahun-tahun. Saat Lindong menunjukkan niat membunuhnya, Fu Bo tahu bahwa dia tidak dapat membalas dendam. Kebetulan Lindong berani melanggar perintah Kaisar lagi. Kali ini adalah kesempatan terbaik. Jika Anda melewatkannya sekali. Di usia yang begitu muda, Lindong sudah memiliki kekuatan setengah master domain alam semesta. Paman Fu bahkan tidak bisa menjamin apakah keluarga Lou akan mampu membalaskan dendam Tuan Lou. Lindong dan yang lainnya meninggalkan bintang Changmang di ketuhanan bertanduk dan menuju bintang Kaisar, tempat paling makmur di galaksi Bima Sakti. Putri Siamu segera memberitahu ayahnya, Kaisar Xia Yunchuan, tentang keselamatannya sehingga ayahnya tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia juga memberitahu Xia Yunchuan bahwa dia sudah dalam perjalanan kembali ke Emperor Star dan akan segera mencapai Emperor Star di mana dia dapat mengingat orang-orang yang dia kirim. Xia Yunchuan tidak bertanya terlalu banyak, hanya tertawa dan berkata, mengetahui bahwa putrinya adalah orang yang sangat beruntung dan tidak akan mudah ditangkap oleh sisa-sisa dinasti surgawi. Siamu terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh sisa-sisa dinasti langit. Saya benar-benar ingin bertanya kepada ayah saya apakah dia bertemu dengan pemimpin dinasti surgawi dan apakah dia terluka. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Kita hanya bisa menunggu sampai kita kembali ke Emperor Star dan bertanya langsung padanya. Lei Changqing kembali ke Changmansing, ia segera menghubungi ayahnya, Raimon. Komunikator terhubung. Sosok kasar Raimon muncul kembali. Ayah, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan, Lei Changqing berkata dengan hormat. Tepat pada waktunya, aku juga punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadamu, kata Raimon. Ayah, tolong bicara dulu. Saya baru saja menerima pemberitahuan dari Kaisar bahwa putri ke-19 aman dan sedang dalam perjalanan kembali ke bintang Kaisar. Mari kita segera kembali, jadi Anda tidak perlu khawatir untuk bertemu dengan Kaisar, sisa-sisa kerajaan surga. Jadilah dirimu sendiri. Lakukan saja. Apakah putri ke-19 aman dalam perjalanan kembali ke Emperor Star? Lei Changqing bingung. Saya tidak tahu apakah saya harus senang atau kecewa. Secara logika, dia seharusnya bahagia. Lagi pula, menghadapi sisa-sisa dinasti surgawi dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan, kemungkinan mati dalam pertempuran hampir 99%. Tapi tidak tahu kenapa, ketika Lei Changqing mendengar berita bahwa putri ke-19 selamat. Tapi hatiku terasa sedikit hilang. Saya telah mempersiapkan ini sejak lama. Hanya untuk mencobanya, namun kini sudah tidak ada lagi peluang untuk berjudi. Ayah, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Lei Changqing bertanya. Berita dari Kaisar tentu saja tidak salah, jawab Raimon. Lalu bagaimana putri ke-19 bisa lolos dari kejaran sisa-sisa dinasti surgawi? Bukankah itu berarti sisa-sisa dinasti surgawi ini begitu kuat sehingga mereka dapat dengan mudah mengalahkan sekelompok pengawal istana? Siapapun di sekitar sang putri yang bisa bersaing, kan? Jika ada, mereka tidak akan mengirim mereka. Anda datang ke sini dan meminta saya menemukan cara untuk melindungi keselamatan sang putri. Petik 2. Saya tidak tahu itu. Mengatakan bahwa putri ke-19 aman dan meminta kami untuk segera kembali. Dia tidak memberitahu kami situasi spesifiknya, jadi tentu saja kami tidak berani bertanya. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu katakan? Lei Changqing tidak tahu harus berkata apa sekarang. Putri 19 selamat. Dengan kata lain, perintah Kaisar telah dicabut. Orang-orang di bintang besar dapat bergerak bebas. Jadi sebenarnya tidak ada masalah bagi Lindong untuk meninggalkan Changmansing. Namun ketika Lindong pergi, dia belum menerima kabar bahwa putri ke-19 selamat. Changmansing masih waspada.
Kepergian Lindong saat ini sudah dianggap sebagai pelanggaran perintah kaisar. Tentu saja itu pelanggaran atau tidak. Sekarang terserah dia, Lei Changqing, untuk mengambil keputusan akhir. Memikirkan niat membunuh Lindong ketika dia pergi, dan bagaimana dia secara paksa mengambil Ye Qingwu yang dia undang, Lei Changqing tidak hanya memutuskan untuk melaporkan dengan jujur, tetapi juga menambahkan sedikit bahan bakar ke dalam api. Karena kamu, Lindong, tidak berani menganggapku serius, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda dan betapa hebatnya latar belakang Anda, apakah Anda masih bisa bertarung melawan kekaisaran? Tunggu sampai kaisar menyelidikinya. Anda akan tahu konsekuensi menyinggung perasaan saya, Lei Changqing. Dan Ye Qingwu, perempuan jalang itu, apakah kamu pikir kamu bisa mengabaikanku, Lei, jika kamu menemukan pendukung? Tunggu, segera, kalian akan membayar harga yang mahal. Ayah, barusan orang kuat yang kekuatan tempurnya mencapai puncak tingkat penguasa alam semesta, karena dia mendengar bahwa sisa-sisa dinasti surgawi terlalu kuat, dan takut mereka akan dibunuh oleh lawan ketika dia bertemu mereka, jadi dia secara terbuka menentang perintah kaisar dan dengan paksa meninggalkan dunia yang luas. Bahkan ketika saya memblokirnya, dia menyerang saya dan melukai saya. Saya tidak cukup kuat segala cara. Setelah Lei Changqing selesai berbicara, dia sengaja batuk beberapa kali untuk menunjukkan bahwa dia memang terluka. Raymond mengerutkan kening. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kembali ke ayahku, semua yang dikatakan Changqing adalah benar. Aku tidak berani menipumu sedikit pun. Beraninya seseorang berani melanggar perintah kaisar? Dari mana asalnya, selama situasinya benar, bunuh 9 suku? Ayah, nama orang ini adalah Lindong. Lindong tidak tahu bahwa namanya telah muncul di tangan kekaisaran tentara. Mungkin tidak lama lagi dia akan menjadi salah satu penjahat paling dicari di kekaisaran galaksi. Tapi meski dia tahu, dia tidak akan peduli. Xiaomu, putri ke-19 kekaisaran, berada di kapal dewa bertanduk miliknya. Jika ada masalah, dia bisa menyelesaikannya hanya dengan satu kata. Di kapal dewa bertanduk, semburan musik piano yang menyenangkan terdengar. Lindong duduk di kursi, menyeruput teh, mendengarkan musik perikin, dan menonton tarian peri menari. Kehidupan kecil itu dijalani dengan sangat santai. Dia jelas merupakan orang pertama di galaksi Bima Sakti yang menyaksikan peri piano dan peri menari tampil bersama. Di seluruh galaksi Empire, ada banyak orang yang bisa menonton penampilan Dancing Fairy Ye Qingwu. Namun hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk mendengarkan suara piano Xiaomu, sang peri piano. Jika seseorang dari dunia luar mengetahuinya, mereka akan iri sampai menjadi gila. Ini adalah kolaborasi antara dua peri. Dan salah satunya adalah putri ke-19 yang paling misterius dan berstatus tertinggi. Bahkan kaisar kekaisaran galaksi pun tidak menikmati perlakuan seperti itu. Tentu saja hanya saja kaisar tidak mau atau tidak tertarik. Selama dia mau, tidak ada apapun di Bima Sakti yang tidak dapat dia lakukan. Lagu berakhir, Lindong hanya bisa menghela nafas. Keduanya yang layak menjadi 4 peri besar galaksi Bima Sakti memang seru untuk disaksikan saat mereka bekerja sama. Baik itu penglihatan atau pendengaran, hal itu membuat orang mencapai indera tertinggi. Aku hanya tidak tahu seperti apa 2 peri lainnya. Saya kira itu tidak terlalu buruk, seperti kata pepatah, tidak ada orang kosong yang memiliki reputasi baik. Jika ada peluang di masa depan, Lindong sangat ingin mengumpulkan ke-4 peri dan membawakan sebuah lagu. Efeknya seharusnya lebih baik dari ini. Bah bang bang. Lindong bertepuk tangan lembut. Selain 2 peri yang tampil, dia adalah satu-satunya di seluruh aula. Karena kesenjangan status yang sangat besar,
Orang lain tidak berani mengapresiasi penampilan putri ke-19, dan mereka semua pergi dengan patuh. Bagus, kedua peri itu bekerja sama dengan sempurna. Sungguh menakjubkan mereka bisa mencapai efek seperti itu untuk pertama kalinya. Lindong memuji sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Lin, atas pujiannya. Terima kasih, Tuan Lin, atas pujiannya. Kalian berdua peri sangat sopan. Sebagai orang pertama yang menghargai kerjasama kedua peri ini adalah kehormatan bagiku. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Kalian berdua juga lelah. Ayo istirahat dan bersenang-senang. Secangkir teh, Lindong. Dia berdiri dan menuangkan 2 cangkir teh untuk masing-masing 2 peri. Ye Qingwu dan Xiaomu mendekat dan duduk. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, Tuan Lin. Setelah mengatakan itu, dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Kita semua berteman, jadi kedua peri itu seharusnya tidak terlalu sopan. Saudari Wu menari dengan sangat baik. Musik piano sistermu bahkan lebih menyenangkan. Selanjutnya mereka bertiga mulai mengobrol. Tuan Lin, bisakah Anda memberitahu kami tentang hari-hari penjelajahan di luar tahun-tahun ini? Saya sebenarnya menyukai petualangan dan pemandangan di berbagai tempat, tetapi ayah saya tidak mengizinkan saya meninggalkan Kaisar Bintang. Kali ini saya juga lari diam-diam. Itu sayang sekali kali ini tindakan disengaja ini mengakibatkan kematian tim pengawal istana. Aku mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan Imperial Star di masa depan, kata Xiaomu dengan suasana hati yang suram. Saudarimu, jangan kecewa, aku akan sering datang ke Kaisar Star untuk menemanimu di masa depan. Ye Qingwu menghiburnya. Benarkah? Bagus sekali. Saudari Wu, ini yang kamu katakan, jangan menariknya kembali. Setelah Xiaomu mengatakan itu, dia mengeluarkan 2 token emas dari tubuhnya, dengan tulisan besar, Xia, tertulis di atasnya. Xia, ada juga kata 19, di bawah kata. Kemudian dia menyerahkan 2 token masing-masing kepada Ye Qingwu dan Lindong, dan berkata, Tuan Lin, Saudari Wu, ini token saya. Ketika Anda tiba di Emperor Star mulai sekarang, selama Anda menunjukkannya, seseorang akan membawakan Anda langsung menemuiku. Ya, Ye Qingwu dengan senang hati mengambil token itu. Ini adalah jimat, tanda eksklusif putri ke-19. Dengan itu, tidak ada yang berani memaksanya melakukan apapun yang tidak disukainya. Lindong ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan mengambilnya. Kebaikan seseorang. Agak tidak baik jika tidak menerimanya. Lindong mulai mengarang cerita acak tentang petualangan mereka berdua. Lagi pula tidak ada yang tahu. Kedua peri yang mendengar hal itu terheran-heran. Kadang-kadang dia bahkan mengepalkan tangan dan berkeringat demi Lindong. Lindong Xin lucu, ini memang sebuah film tentang seorang gadis kecil yang baru mengenal dunia. Dia mengarang beberapa cerita acak dan mengejutkan mereka berdua. Faktanya, Ye Qingwu dan Xiaomu tidak mudah tertipu. Ye Qingwu telah menghadapi begitu banyak masalah besar selama bertahun-tahun, dan dia masih mampu melindungi dirinya sendiri dengan bijak. Meskipun putri ke-19 Xiaomu seumuran dengan Lindong, baru berusia 25 tahun, dia dilahirkan di keluarga kaisar, dan telah mengenal berbagai hal sejak dia masih kecil. Alasan mengapa mereka berdua ditakuti oleh Lindong. Itu karena kekuatan Lindong ada di sana, sisa-sisa dinasti surgawi yang dapat dengan mudah membunuh sekelompok pengawal istana. Lindong setidaknya berada di level penguasa wilayah semesta. Orang-orang kuncinya masih sangat muda. Saya pasti telah menghadapi banyak bahaya di luar dan mengalami banyak kesulitan sebelum saya dapat berkembang hingga titik ini. Jadi Lindong mengarang cerita ini. Mereka berdua hampir mempercayainya sepenuhnya. Saya tidak menyangka Guru Lin telah menghadapi begitu banyak bahaya dan mengalami begitu banyak kesulitan.
Tidak heran dia begitu kuat di usia yang begitu muda. Saya sangat mengagumi King Wu. Tuan muda Lin sangat kuat. Saya sangat mengagumi Anda banyak. Anak-anak dari keluarga kekaisaran itu jauh di belakang Tuan Lin. Bahkan 10 saudara laki-lakiku tidak sebaik Tuan Lin. Dia memandang kekaguman di mata kedua peri itu. Lindong sendiri merasa sedikit malu. Omong kosong ini agak berlebihan. Tapi untungnya tidak ada yang tahu situasi sebenarnya. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Alam semesta begitu besar, dan Bima Sakti hanyalah salah satu sudutnya. Kita harus melihat lebih jauh dan tidak berpuas diri. Sudah menjadi impian saya untuk menjelajahi area yang belum diketahui dan mengapresiasi alam semesta, adat istiadat dan adat istiadat dari berbagai tempat. Saya akan menunggu kekuatan masa depan saya. Sekarang saya lebih kuat. Saya akan melanjutkan, Lindong berkata tanpa tersipu. Siamu melihat postur Lindong yang tenang dan tenang. Memikirkan saat-saat ketika dia menghadapi berbagai bahaya, dia tidak panik dan menghadapinya dengan tenang. Pada akhirnya, dia menghindari bahaya itu selangkah demi selangkah, dan kekuatannya meningkat dengan cepat dalam prosesnya. Hatiku penuh dengan kekaguman. Dia benar-benar ingin memberitahu Lindong bahwa jika dia pergi ke sana lagi di masa depan, dia harus membawaku bersamanya. Sayangnya statusnya tidak memungkinkan dia melakukan ini. Tapi jika Lindong benar-benar ingin membawanya bersamanya, Siamu merasa dia mungkin akan menjadi gila sekali ini. Bintang Kaisar terletak di pusat galaksi Bima Sakti, sedangkan bintang besar berada di tepi inti galaksi Bima Sakti. Meski berada di antara bumi dan bintang Kaisar, namun tidak berada pada satu garis, melainkan membentuk segitiga kecil di antara keduanya, sehingga jarak bintang Changmang ke bintang Kaisar masih cukup jauh. Bahkan dengan kecepatan kapal dewa bertanduk, dibutuhkan setidaknya hampir 1 bulan untuk tiba. Di waktu berikutnya, Ye Qingwu dan Siamu datang untuk mengobrol dengan Lindong setiap hari. Dan mereka sering berkolaborasi dalam lagu yang berbeda untuk diapresiasi oleh Lindong. Lindong benar-benar merasakan kenikmatan seperti kaisar. Namun, hanya dalam waktu singkat menikmati penampilan kedua peri tersebut. Lindong menghabiskan lebih banyak waktu untuk menanyakan pertanyaan mereka berdua tentang berbagai aspek galaksi Bima Sakti, menggunakan alasan untuk tidak kembali selama bertahun-tahun. Sebagai putri ke-19 yang paling disukai oleh Kaisar Kekaisaran Galaksi, Siamu tahu lebih banyak daripada Ye Qingwu yang berpengalaman. Bagaimanapun, identitas keduanya sangat berbeda. Pendidikan yang saya terima sejak saya masih kecil sama sekali tidak sama. Selama tidak melibatkan Kekaisaran Galaksi, itu adalah rahasia inti. Siamu akan menceritakan semua yang dia ketahui tentang Lindong. Lindong seperti tempat penyimpanan informasi, menyerap semua jenis informasi yang dilihat dan didengarnya. Apakah Anda mendengarnya dari dua peri atau melihatnya dari pavilion Xingyun? Anda dapat mengingatnya kata demi kata. Artinya, mentalnya cukup kuat untuk melakukan hal ini. 10 hari berlalu dengan cepat. Pada saat ini, sebuah nama tiba-tiba muncul di daftar situs buronan Kekaisaran Galaksi. Lindong, dan peringkatnya sangat tinggi. Peringkat ke-90. Dan orang yang menempati peringkat pertama adalah Li Tian, pemimpin sisa-sisa dinasti surgawi saat ini. Dia baru masuk dalam daftar dalam beberapa hari terakhir. Begitu dia masuk daftar, dia langsung menduduki peringkat pertama, yang menunjukkan betapa kekaisaran menganggap penting Li Tian. Lin Dongneng berada di peringkat ke-90 dan juga salah satu penjahat paling dicari di kekaisaran. Begitu dia muncul, seseorang akan segera menyampaikan berita tersebut kepada militer kekaisaran. Melaporkan keberadaan penjahat yang dicari akan menghasilkan imbalan yang besar. Jika Anda bisa menangkapnya, kirimkan sendiri ke Emperor Star.
Imbalannya juga akan meningkat 10 kali lipat. Ruang lingkup kerajaan galaksi terlalu besar dan luas. Selalu ada beberapa orang yang cukup beruntung untuk melanggar peraturan kerajaan dan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri mereka sendiri. Kekaisaran galaksi juga memiliki tenaga yang terbatas dan tidak dapat menguasai wilayah seluas itu. Oleh karena itu, nama, potret, dan informasi rinci dari orang-orang ini akan dicantumkan di daftar situs buronan kekaisaran. Ada orang-orang yang berspesialisasi dalam pekerjaan ini, mengawasi jaringan buronan kekaisaran sepanjang waktu, mencari nafkah dengan menangkap dan melaporkan para penjahat yang dicari ini untuk mendapatkan hadiah dari kekaisaran. Orang-orang ini ditemukan di setiap sudut galaksi. Mereka memiliki nama resmi Kekaisaran Bounty Hunter. Kekuatan pemburu hadiah berbeda-beda, ada yang kuat dan ada yang lemah. Namun mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu tidak mau dikekang dan suka hidup bebas. Dan kebanyakan dari mereka berasal dari pasukan biasa dan tidak memiliki latar belakang. Orang-orang ini berkerumun agar tetap hangat, membentuk kelompok pemburu yang kuat. Kelompok pemburu papan atas bahkan tidak takut dengan kekuatan keluarga besar, yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. Kelompok pemburu tidak hanya akan menangkap penjahat dalam daftar orang yang dicari, tetapi juga memburu monster bintang dan bajak laut antar bintang serta menjelajahi beberapa area yang tidak diketahui, yang akan memberi mereka imbalan besar. Nama Lindong muncul di daftar orang yang dicari kekaisaran, dan dia masih bisa menduduki peringkat tinggi. Ini pasti akan menarik perhatian banyak pemburu hadiah. Dalam keadaan normal, semakin tinggi peringkatnya dalam daftar orang yang dicari, semakin serius kejahatan yang dilakukan, semakin kuat orang tersebut, dan tentu saja semakin tinggi pula imbalannya. Tapi Lindong nampaknya sedikit berbeda, menurut informasi di daftar orang yang dicari. Lindong hanyalah puncak kekuatan tempur tingkat penguasa alam semesta, mengendarai kapal dewa bertanduk. Dia bahkan tidak berada setengah langkah di atas level penguasa domain semesta, tapi dia sebenarnya berada di peringkat 100 daftar orang yang paling dicari. Situasi ini jarang terjadi, oleh karena itu, setiap pemburu hadiah yang mereka lihat pasti akan mencari jejak Lindong. Mungkin bahkan kelompok pemburu akan diberangkatkan. Jika 100 penjahat paling dicari dalam daftar orang yang dicari tertangkap, imbalannya akan sangat tinggi. Beberapa kelompok pemburu juga akan dipindahkan. Bintang yang luas, istana tempat tinggal Lei Changqing. Hahaha, semburan tawa menyebar ke seluruh istana. Lei Changqing juga segera menerima kabar bahwa Lindong masuk dalam daftar orang yang dicari. Saya melihat Lindong berada di peringkat ke-90. Tiba-tiba saya merasa santai dan tertawa, nomor 90 dalam daftar paling dicari. Lindong sudah mati, lokasi ini cukup untuk memperingatkan beberapa kelompok pemburu besar untuk berangkat, dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Inilah yang terjadi jika Anda tidak menganggap saya serius. Lei Changqing berpikir keras, sekarang dia ada dalam daftar orang yang dicari kerajaan ini. Ini menunjukkan bahwa kejahatan Lindong karena tidak mematuhi perintah kaisar telah terkonfirmasi. Hanya saja kita belum tahu kekuatan mana yang berdiri di belakang Lindong, jadi kita tidak bisa mengambil tindakan terhadapnya. Tapi begitu Lindong tertangkap, dia akan dikirim ke Emperor Star. Kekaisaran memiliki banyak cara untuk mengetahui kekuatan di balik Lindong. Maka inilah saatnya membuat Lindong menanggung akibatnya. Berpikir bahwa Lindong, seorang talenta tak tertandingi di usia muda dengan kekuatan tempur tingkat penguasa alam semesta, akan jatuh ke tangannya sendiri. Lei Changqing sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia. Karena dia kurang berbakat dibandingkan saudaranya, dia diperlakukan tidak adil oleh keluarganya sejak dia masih kecil,
yang menyebabkan beberapa distorsi psikologis. Hati Lei Changqing dipenuhi rasa iri dan benci terhadap mereka yang lebih berbakat darinya. Sekarang dia telah berhasil mengalahkan seorang jenius yang tiada taranya. Lei Changqing secara alami sangat bahagia. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan di belakang Lindong, dia tidak akan pernah bisa kembali. Di dalam galaksi Bima Sakti, Kaisar adalah satu-satunya dewa. Secara terang-terangan tidak mematuhi perintah Kaisar. Bahkan keluarga panjang, yang menempati peringkat pertama di antara keluarga besar, tidak akan berani melakukan ini. Begitu keturunan langsung melakukan ini, keluarga panjang akan segera meninggalkan hubungan tersebut dan secara pribadi menyerahkan orang tersebut ke kekaisaran, dan membayar harga yang mahal. Bukan hanya Lindong yang mati, Ye Qingwu juga akan terlibat. Hanya mengandalkan sedikit kekuatan keluarga Ye, eksekusi 9 suku tidak bisa dihindari. Ini akibat mengikuti orang yang salah. Sayangnya, dalam waktu dekat, 4 peri di galaksi Bima Sakti akan diubah menjadi 3 peri. Saya ingin tahu apakah Ye Qingwu akan menyesal mengikuti Lindong dan meninggalkan Chang Mangsing. Lei Changqing meletakkan kakinya di atas meja dan berpikir dengan santai. Dia sekarang ingin tahu tentang Lindong dan Ye Qingwu, dan ekspresi mereka ketika mereka terdaftar dalam daftar orang yang dicari kekaisaran. Saya harus menyesalinya, sayangnya itu sudah terlambat. Setelah kejahatan tidak mematuhi perintah Kaisar dikonfirmasi. Sekalipun Raja Surga datang, saya tidak dapat menyelamatkan mereka. Kecuali kekaisaran galaksi dihancurkan dan Kaisar dirugikan. Apa itu mungkin? Mustahil. Lei Changqing menggelengkan kepalanya. Kekaisaran galaksi telah berdiri di galaksi Bima Sakti selama puluhan ribu tahun. Ribuan tahun yang lalu, dinasti surgawi yang arogan dihancurkan dan seluruh galaksi dipersatukan. Kaisar Agung adalah penguasa nomor 1 di galaksi Bima Sakti, makhluk super yang akan memasuki alam keabadian. Sebuah kekosongan di dalam inti galaksi Bima Sakti. Di atas kapal perang galaksi yang bergerak cepat, Tuan muda ketiga Lou terbaring di tempat tidur tidak bisa bergerak. Fu Bo berdiri di sampingnya dan mengatakan sesuatu padanya. Galaxy Battleship merupakan senjata strategis yang penting bagi keluarga Feng. Hanya ada 3 kapal, namun berbeda untuk keluarga Lou. Bagaimanapun, meskipun kedua keluarga adalah keluarga besar, kekuatan mereka sangat berbeda. Sebagai 3 pewaris teratas keluarga Lou, Tuan muda ketiga Lou juga cukup beruntung ditugaskan di kapal perang galaksi. Ini juga merupakan simbol statusnya di keluarga Lou. Sangat disayangkan Lou Sansao, yang telah menjadi orang yang tidak berguna, mungkin menaiki Galaxy Battleship untuk terakhir kalinya dalam hidupnya. Selama dia kembali ke keluarga, Galaxy Battleship pasti akan diambil kembali oleh keluarga. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna layak memiliki Galaxy Battleship? Paman Fu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tuan Lou bertanya dengan suara gemetar. Tuan muda ketiga, ini benar sekali. Nama Lindong telah terdaftar di situs buronan kekaisaran, dan dia berada di peringkat ke-90 dalam daftar buronan. Dia sudah mati, kata Fu Bo. Haha. Oke, hebat sekali. Selama dia masuk dalam daftar orang yang dicari, tidak peduli betapa berbakatnya Lindong dan seberapa kuat kekuatan di belakangnya, dia tidak bisa lepas dari kematian. Tampaknya begitu bahkan langit pun tidak tahan, jika dia ingin datang dan menjemputnya, kata Tuan Lou bersemangat. Ini adalah berita terbaik yang dia dengar sejak dihapuskan oleh Lindong. Dan ini juga pertama kalinya dia tertawa terbahak-bahak. Benar, nasib Lindong sudah hancur setelah masuk dalam daftar orang paling dicari di kekaisaran. Tak peduli betapa kuatnya dia tidak bisa berbalik. Tuan muda ketiga bisa beristirahat dengan tenang. Paman Fu menghela napas.
Meskipun Lindong tidak bisa lolos dari kematian. Tapi di hadapanku, tuan muda ketiga keluarga Lou yang dulunya menakjubkan dan penuh strategi telah hancur dalam kehidupan ini. Pada akhirnya, dia jatuh cinta pada seorang wanita. Kalau bukan karena Ye Qingwu, mereka tidak akan datang ke bintang besar ini. Maka dia tidak akan bertemu dengan bintang jahat Lindong. Paman Fu menyebarkan berita kembali ke keluarga bahwa tuan muda ketiga Lou digulingkan, yang segera menimbulkan guncangan hebat di dalam keluarga. Setelah diputuskan bahwa tuan muda ketiga Lou tidak dapat disembuhkan dan hanya dapat menghabiskan sisa hidupnya dengan berbaring di tempat tidur, banyak orang yang awalnya mendukung tuan muda ketiga Lou segera beralih ke keturunan langsung keluarga Lou lainnya. Dan Menteri Kekaisaran yang sedang bersiap untuk menikah dengan tuan muda ketiga dari keluarga Lou langsung mengalihkan sasarannya ke pewaris keluarga Lou lainnya, tuan muda ketujuh dari keluarga Lou. Ini adalah kebenarannya, sebuah pemborosan, betapapun cemerlangnya itu, tidak layak untuk diperhatikan semua orang. Tuan muda ketiga Lou sedang berbaring di tempat tidur, melihat ke atas tempat tidur tanpa berkata apa-apa. Lindong pasti akan mati, dan balas dendamnya telah terbalas. Tapi dia hanya bisa menghabiskan hidupnya di tempat tidur. Sekarang tuan muda ketiga Lou, kelima anggota tubuhnya telah dihancurkan berkeping-keping oleh Lindong Zhen, tulang, pembuluh darah, meridian, dan ototnya semuanya berubah menjadi tumpukan daging busuk. Semuanya bercampur menjadi satu. Banyak organ lain juga rusak parah, hanya kepala yang bisa bergerak. Jika ingin terus hidup, ia harus menjalani pengobatan jangka panjang. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh seorang mantan jenius. Fu Bo melihatnya sebentar, perlahan mundur. Tuan muda ketiga Lou menyaksikan, air mata perlahan mengalir di wajahnya. Keluarga, itu hanya kombinasi kepentingan. Tidak ada kasih sayang keluarga sama sekali, setelah mengetahui bahwa dia digulingkan. Semua orang memutuskan hubungan dengannya, termasuk Fu Bo yang sudah mengikutinya selama bertahun-tahun. Tidak ada rasa hormat di matanya, hanya ketidakpedulian. Setelah mengirimnya kembali ke keluarganya, mungkin aku tidak akan pernah datang menemuinya dalam hidup ini. Jika dia, tuan muda ketiga Lou, dapat berdiri lagi suatu hari nanti, semua orang yang meremehkannya pasti akan menyesalinya. Sayang sekali, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan ini dalam hidup ini. Tuan muda ketiga Lou diam-diam menutup matanya. Dia siap untuk bunuh diri dan meninggalkan dunia ini. Karena dia tidak ingin kembali ke keluarga dan membiarkan orang-orang itu tertawa, apalagi melihat ekspresi menghina mereka. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah, sebelum dia meninggal, dia bisa mendengar berita bahwa Lindong ada dalam daftar orang yang dicari kekaisaran. Setelah dia turun, Lindong juga akan segera turun. Lindong, aku akan menunggumu di bawah, kata Tuan Lou San dalam hati. Tepat saat Lou San Sao hendak bunuh diri, sebuah suara aneh terdengar di telinganya. Nak, apakah kamu ingin berdiri? Apakah kamu ingin membalas dendam? Apakah kamu ingin mendominasi dunia? Siapa? Saya melihat seorang pria berjubah hitam muncul di samping tempat tidur. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Lou San Sao bertanya sambil menatap ke arah pihak lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku bisa membuatmu berdiri kembali, dan membuat kekuatanmu tumbuh dengan pesat, menjadi seorang jenius yang tiada taraf, menghancurkan semua orang di generasi muda. Galaxy Empire, kata pria berjubah hitam, apa yang kamu katakan? Tuan Lou bertanya dengan tidak percaya. Ku bilang aku bisa membuatmu berdiri lagi, dan membuat kekuatanmu tumbuh dengan pesat, menjadi seorang jenius yang tiada taraf, menghancurkan semua orang di generasi muda kekaisaran galaksi.
Pria berjubah hitam mengulanginya lagi. Tidak mungkin, saya sendiri yang mengenal tubuh saya. Dan tidak mungkin menyembuhkannya kecuali saya meninggalkan galaksi Bima Sakti dan pergi ke tingkat peradaban yang lebih tinggi. Benarkah? Jika Anda tidak percaya, lupakan saja, selamat tinggal, perlakukan saja seperti itu. Aku belum pernah ke sini sebelumnya. Setelah mengatakan ini, pria berjubah hitam hendak berbalik dan pergi. Tidak, aku percaya, jangan pergi. Tolong jangan pergi, Lou Sansao berteriak cepat seolah dia sedang memegang sedotan penyelamat. Benar, pria berjubah hitam itu berhenti, berbalik dan berjalan ke arah Tuan Lou dan berkata, Anda dapat menyembuhkan saya? Apa yang perlu saya lakukan? Tanya Tuan Lou. Kamu akan mengetahuinya nanti, pria berjubah hitam itu menjawab. Oke. Selama kamu bisa menyembuhkanku dan menjadikanku jenius yang tiada taraf, apapun permintaanmu, aku akan berjanji padamu, dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Kamu bisa diajar. Selanjutnya, aku ingin kamu membuka hatimu dan jangan melawan sama sekali. Jika tidak, jika kamu gagal, kamu mungkin mati. Ayo, jika kamu tidak muncul, aku akan mati sekarang. Tuan Lou menutup matanya dan berkata dengan tegas. Pria berjubah hitam itu melirik ke arah Tuan Lou. Dia mengeluarkan ramuan dari tubuhnya, menaruhnya di mulut Tuan Lou, dan berkata, buka mulutmu. Pria berjubah hitam menuangkan sebotol obat ke dalam mulut Tuan Lou. Telan semuanya, gerur, Lou Sansao menelan semua obat di mulutnya. Setelah selesai, pria berjubah hitam mengeluarkan 4 tabung obat lagi dengan jarum, menusuk masing-masing anggota tubuh Tuan Lou, dan memasukkan semua obat ke dalamnya. Karena anggota tubuhnya telah lama cacat, Lou tidak dapat merasakan apapun. Akhirnya, pria berjubah hitam itu mengeluarkan kembali tabung obat dan menempelkannya di leher Tuan Lou. Lou Sansao mengerang tertahan. Tunggu sampai ramuannya habis. Pria berjubah hitam meletakkan tangannya di atas kepala Tuan Lou dan berkata, berikutnya adalah momen paling kritis. Anda harus menahan diri. Tidak peduli gambaran apa yang muncul di benak Anda. Jangan menolak sama sekali dalam hati. Jika kamu bisa bertahan, kamu akan berhasil. Jika kamu tidak bisa bertahan, maka maaf, kamu hanya bisa kembali ke alam. Segera, tubuh Lou Sansao mulai berubah. Anggota badan yang ditinggalkan oleh Lindong memiliki pembuluh darah hijau yang menonjol. Rasa sakit yang tajam menghampiriku. Tuan muda ketiga Lou tidak menunjukkan rasa sakit apapun. Sebaliknya dia tertawa, hahaha, karena anggota tubuhnya sebenarnya punya perasaan. Meski perasaan ini tidak baik, tapi Tuan Lou San tidak peduli. Selama aku bisa berdiri lagi, semuanya bisa ditanggung. Perlahan-lahan, meridian di seluruh tubuh menonjol. Rasa sakitnya terus meningkat, menyebar dari anggota badan ke seluruh tubuh. Butir-butir keringat berjatuhan dari tubuh Tuan muda ketiga Lou. Berbagai gambaran mengerikan mulai muncul di benak saya. Dia benar-benar melihat dirinya berubah menjadi monster setengah manusia, setengah binatang. Tuan muda ketiga Lou secara naluriah ingin menolaknya. Tapi aku memikirkan apa yang dikatakan pria berjubah hitam itu. Segera padamkan pikiran ini, selama kamu bisa berdiri. Jadi bagaimana jika kamu menjadi monster? Tuan muda ketiga Lou tidak peduli. Dia ingin membuat semua orang yang meremehkannya menyesalinya. Ketuhanan bertanduk yang ditunggangi Lindong terus bergerak menuju bintang kaisar. Adapun dunia perburuan hadiah, Li Tian dan Lindong tiba-tiba muncul di daftar orang yang dicari, menyebabkan keributan. Ada wajah baru di daftar buronan, dan peringkatnya masih sangat tinggi, sehingga pasti akan menarik perhatian banyak pemburu hadiah. Karena buronan penjahat yang sudah lama ada dalam daftar dan belum ditangkap semuanya adalah veteran,
Mereka tahu bahwa mereka dicari oleh kekaisaran dan tidak akan muncul dengan mudah, bahwa sulit bagi orang lain untuk menemukannya. Bagaimanapun, galaksi Bima Sakti sangat luas. Tapi orang baru yang muncul di daftar orang yang dicari itu berbeda. Orang-orang ini tidak akan menyembunyikan diri mereka sendiri tanpa mengetahui bahwa mereka ada dalam daftar orang yang dicari kekaisaran, sehingga mereka dapat dengan mudah ditangkap. Jadi semua orang fokus pada Li Tian dan Lindong. Namun, setelah melihat informasi detail Li Tian, mereka semua menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Pemimpin sisa-sisa dinasti surgawi saat ini, kekuatan tempurnya tidak diketahui. Siapa yang berani mengambil ide dari orang seperti itu? Meskipun informasi menyatakan bahwa kekuatan tempurnya tidak diketahui, bagaimana seseorang yang bisa duduk di singgasana sisa raja dinasti surgawi bisa menjadi lampu hemat bahan bakar? Kekuatan tempurnya diperkirakan setidaknya di atas level master alam semesta. Sosok yang sangat besar. Tak satu pun dari 3 kelompok pemburu hadiah teratas yang berani memprovokasi dia dengan mudah. Oleh karena itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Lindong. Kekuatan tempur puncak tingkat penguasa alam semesta. Kebetulan dia termasuk dalam 100 orang paling dicari di kekaisaran. Bisa dikatakan ini adalah target ideal bagi banyak kelompok pemburu. Bahkan beberapa kelompok pemburu besar sedang memikirkannya dan bersiap untuk membuat pesanan ini. Semakin banyak pemburu hadiah mulai mencari Lindong. Bintang yang luas, Lei Changqing menyilangkan kaki dan membaca berita tentang dunia perburuan hadiah. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Tampaknya banyak kelompok pemburu memperhatikan Lindong. Sekarang kita hanya perlu melepaskan posisi Lindong. Pemburu hadiah yang tak terhitung jumlahnya akan segera berkumpul. Tidak peduli seberapa berbakatnya Lindong, dia tetap akan dikutuk. Lei Changqing bangkit dan pergi ke ruangan lain. Tempat selusin anggota staf sedang sibuk. Setelah salah satu dari mereka melihat Lei Changqing masuk, dia segera datang dan berteriak dengan hormat, "Tuan Bintang." "Baiklah. Di mana kapal dewa bertanduk yang diminta untuk Anda pantau? Bisakah Anda menyimpulkan rute dan tujuan akhir pihak lain?" Lei Changqing bertanya. Dia menyuruh orang mengutak-atik kapal dewa bertanduk Lindong terlebih dahulu. Oleh karena itu, lokasi Lindong dapat dilacak. Kembali ke Star Master, targetnya sekarang telah tiba di Styx Star Territory. Berdasarkan rute perjalanan target hari ini, kami kira targetnya menuju ke Imperial Territory tempat Emperor Star berada. Mengapa Lindong pergi ke wilayah kerajaan? Melanggar perintah kaisar, berani pergi ke wilayah kekaisaran. Bukankah ini jebakan yang dibuat sendiri? Lei Changqing sangat bingung dengan apa yang ingin dilakukan Lindong. Tapi itu tidak masalah. Tidak peduli apa yang dilakukan Lindong ketika dia pergi ke Imperial Domain, itu tidak dapat mengubah akhir hidupnya. Sekarang Lindong pergi ke Imperial Domain, segalanya akan lebih mudah ditangani. Sebagian besar kelompok pemburu hadiah ditempatkan di Imperial Domain. Selama Anda tahu bahwa Lindong akan pergi ke Imperial Domain, bahkan sekelompok pemburu yang tidak mau keluar pun tetap ingin memanfaatkan hal ini. Berapa lama target mencapai wilayah kekaisaran? Lei Changqing bertanya lagi. Menurut kecepatan target saat ini, dibutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mencapai bagian terluar wilayah kekaisaran. Oke, saya mengerti. Terus pantau. Jika target mengubah rutenya, segera laporkan kepada saya tanpa ada penundaan. Ya, Star Master. Lindong berada di kapal dewa bertanduk. Mereka bertiga duduk berhadapan. Tuan Lin, kita masih punya beberapa hari untuk mencapai pinggiran wilayah kekaisaran. Wilayah kekaisaran adalah tempat paling makmur di Bima Sakti, dan juga merupakan tujuan kita kali ini. Tuan Lin, Saudari Wu, ketika Anda tiba di domain kekaisaran, silakan ikut saya ke Kaisar Bintang.
Izinkan saya melakukan yang terbaik sebagai pemilik tanah dan terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Ayah saya juga ingin bertemu dengan Anda. Mu menatap Lindong penuh harap dan berkata. Dia benar-benar ingin Lindong pergi ke Emperor Star. Selama dia sampai di Emperor Star, dia bisa menemukan cara untuk mempertahankan Lindong lebih lama. Kalau tidak, mereka akan segera dipisahkan. Tidak mudah bertemu pria yang tidak saya benci. Siamu tidak ingin berpisah dari Lindong secepat ini. Terutama bergaul akhir-akhir ini, dia sangat menyukai perasaan tinggal bersama Lindong. Sangat aman, perasaan ini hanya bisa diberikan oleh ayah Siamu, Kaisar Kekaisaran Galaksi. Yang mulia, kami tidak akan pergi ke bintang Kaisar. Begitu kami mencapai wilayah Kaisar, tidak akan ada masalah dengan keselamatan Anda. Saya yakin sisa-sisa dinasti surgawi tidak akan berani menyelinap ke wilayah Kaisar. Kami masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Ketika kita selesai, kita akan kembali ke wilayah Kaisar. Bagaimana kalau Sing mencarimu? Lindong berpikir sejenak dan berkata. Banyak yang harus dia lakukan sekarang. Tugas pertama adalah membeli beberapa kamar dagang lagi. Pertama, belanjakan 1 triliun untuk mendapatkan 10.000 poin ilahi. Dan kemudian tembus kekuatan tempur ke tingkat master dunia semesta. Jika tidak, di wilayah kekaisaran di mana terdapat banyak tokoh tingkat raksasa, sangat tidak aman untuk mencapai setengah langkah ke tingkat master alam semesta. Terlebih lagi, urusan keluarga Feng masih menjadi sakit hati Lindong. Kecuali nenek moyang keluarga Feng terselesaikan, dia tidak akan pernah bisa merasa nyaman. Selain itu, Lindong tidak ingin bertemu Kaisar Kekaisaran Galaksi sekarang. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Saat mereka bertemu, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Untuk pertemuan seperti ini di mana identitas, status, dan kekuatan sama sekali tidak setara. Lindong tentu saja tidak ingin pergi, bahkan jika pihak lain berterima kasih padanya. Ah, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu tunggu? Bisakah kita pergi ke Emperor Star selama beberapa hari bersama? Siamu bertanya dengan gugup. Yang mulia putri, kami tidak bisa melakukannya sekarang. Yang harus kami lakukan sangat mendesak dan sangat penting bagi saya. Jadi saya minta maaf karena kami tidak bisa menemani Anda ke Emperor Star. Tapi jangan khawatir, karena selama kami menyelesaikan pekerjaan ini, kami pasti akan datang. Kaisar Bintang sedang mencarimu, janji Lindong. Tapi, lalu, maka kamu harus datang ke Emperor Star untuk menemukanku setelah kamu selesai dengan pekerjaanmu, kata Siamu dengan putus asa. Jangan khawatir, kami pasti akan datang, Lindong berkata dengan pasti. Waktu berlalu hari demi hari, ketuhanan bertanduk yang ditunggangi Lindong dan yang lainnya perlahan-lahan mendekati pinggiran wilayah kekaisaran. Ketika mereka tiba di wilayah kekaisaran, mereka akan menyerahkan putri ke-19 Siamu kepada orang yang datang menjemputnya. Lalu pergi ke pemberhentian pertama, keluarga Ye Qingwu, tempat tinggal keluarga Ye. Lindong berencana mendirikan markasnya di sini untuk sementara. Sekarang dia tidak memiliki siapapun yang tersedia. Oleh karena itu, hanya orang-orang dari keluarga Ye yang dapat digunakan untuk mengelola kamar dagang. Bagaimanapun, saya tidak peduli apakah saya menghasilkan uang atau tidak. Saat kapal dewa bertanduk Lindong semakin dekat dengan wilayah kekaisaran, Lei Changqing mengungkapkan keberadaan Lindong ke dunia perburuan hadiah pada waktu yang tepat. Hal ini langsung menyebabkan guncangan hebat di dunia pemburu hadiah. Pemburu hadiah yang tak terhitung jumlahnya di wilayah kekaisaran semuanya menuju ke lokasi di mana Lindong akan tiba di wilayah kekaisaran. Namun, sebagian besar pemburu hadiah yang menganggur datang hanya untuk menonton kesenangan. Bagaimanapun, Lindong adalah salah satu dari 100 orang paling dicari di kekaisaran.
Beberapa pemburu hadiah rendahan tidak akan pernah terlihat sekalipun seumur hidup mereka. Jadi semua orang ingin datang dan mengalaminya. Hanya beberapa kelompok pemburu yang benar-benar ingin menangkap Lindong dan mengirimkannya ke kekaisaran dengan imbalan sejumlah besar uang. Beberapa kelompok pemburu besar juga diam-diam bersaing satu sama lain. Lihat siapa yang bisa menangkap Lindong. Ini adalah peluang bagus untuk menjadi terkenal. Siapa yang bisa menangkap Lindong dengan begitu banyak orang yang bersaing memperebutkannya, ia pasti dapat membangun reputasi kelompok pemburunya sendiri, dan juga dapat mendominasi kelompok pemburu lainnya. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Bersambung.